Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semua para santri madrasah yang hebat? Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, oleh karena nikmat Allah sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Agar pertemuan kita menjadi berkah, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita kali ini menjadi sebab Allah mempertemukan kita kelak dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah padaku rizki berupa pemahaman yang baik. Insyaallah, yang menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini seputar ketentuan salat, nikmatnya salat, indahnya hidup, yang meliputi pengertian salat, dalil tentang salat, syarat-syarat salat, sunnat-sunnat salat, dan yang membatalkan salat. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran kita perlu terlebih dahulu satu, menghayati ketentuan salat 5 waktu. 2, menghayati hikmah salat 5 waktu. 3, memahami waktu-waktu salat 5 waktu. Dan 4, dapat mempraktekkan salat 5 waktu. Kita masuk ke pembahasan kita. A. Pengertian salat. Salat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. B. Dalil atau dasar hukum salat. 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. 2. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain, dan jika salatnya rusak, maka akan dinilai jeleklah semua amalnya yang lain. C. Syarat-syarat salat. Adapun syarat-syarat salat itu terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Syarat sah salat, yakni suci badan dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai ke lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Telah masuk waktu salat. Salat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya salat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Menghadap kiblat. Jika berada dalam Masjidil Haram Mekah, maka harus menghadap langsung, dan jika jauh dari Baitullah, maka cukup menghadap ke arahnya. 2. Syarat wajib salat. Adapun syarat wajib salat: A. Islam. B. Balik. Laki-laki telah keluar sperma dan perempuan telah keluar darah haid, atau ada ulama yang mengatakan ketika keduanya telah berusia 15 tahun. C. Berakal, maka tidak wajib salat itu bagi orang gila atau orang mabuk. D. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan.
E. Telah sampai dakwah padanya. F. Terjaga atau tidak sedang tidur. D. Sunat-sunat sholat. Sunat-sunat sholat dibagi menjadi dua, yaitu satu sunat abad. Adapun dimaksud dengan sunat abad adalah amalan sunat dalam sholat yang apabila terlupakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunat abad adalah A. Tasyahud awal, B. Membaca sholawat pada tasyahud awal, C. Membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, D. Membaca kunut pada sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Dua, sunat hayat. Adapun yang dimaksud dengan sunnah hayat adalah amalan sunat dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunat hayat adalah A. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari dengan telinga dan telapak tangan sampai bahu. B. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. C. Memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu an la ilaha illallah, ketika itu pandangan ke telunjuk tangan. D. Membaca doa iftitah. E. Tumaknina atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surah Al-Fatihah. F. Mengucapkan lafaz amin sesudah membaca surah Al-Fatihah. G. Membaca surah selain surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. H. Mendengarkan bacaan imam bagi makmum. E. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama salat maghrib, isya dan subuh. J. Membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku. K. Membaca sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. E. Yang membatalkan salat. Adapun yang membatalkan sholat adalah B. A. Berbicara dengan sengaja, B. Tertawa, C. Berhadas besar maupun kecil, D. Terbuka auratnya, E. Merubah niat, F. Membelakangi kiblat, G. Makan atau minum, H. Murtad, I. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, J. Bergerak dengan 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap berdoa. Tugas kita untuk pertemuan ini: 1. Buatlah resume atau rangkuman dari pelajaran ini. 2. Hafalkan ayat dan hadis yang ada dalam pelajaran ini. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya. Dan janganlah Engkau buat aku lupa padanya, hai Tuhan yang memelihara alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.